Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damang sobat-sobat Wanci Nyarita. Alhamdulillah. Kita ketemu kembali di sesi ke-16 ya Sobat Nyarita. Di ruang Wanci Nyarita. Jadi satu ruang untuk sarana sharing ya. Berbagi pendapat, berbagi perspektif, masukan dari kami-kami praktisi profesional di industri kepariwisataan khususnya. Semoga apa yang disaringkan bisa diambil perspektifnya, kemudian diperbaiki, dilengkapi, dan tetap relevan. Dan jangan lupa juga kita mengawal bersama kepariwisataan ini adalah tetap berpijak pada sustainability dan hospitality ya begitu. Sobat Nyarita, hari ini sesi ke-16 kita akan ngobrol tentang standar kompetensi kerja ya. Kalau awal kan sesi 1 sampai 11 itu tentang standar usahanya. Kalau sekarang adalah tentang standar kompetensi kerjanya yang ada di usaha tersebut gitu. Dan untuk sesi sekarang kita akan membahas tentang standar kompetensi kerja di destinasi wisata. Standar kompetensi kerja di destinasi wisata. Jadi seperti kita ketahui Sobat Nyarita kan pilar pariwisata itu ada 5 ya, yaitu industri pariwisata, kemudian destinasi pariwisata, lalu pemasaran pariwisata, lalu kelembagaan kepariwisataan, lalu SDM pariwisata. Nah, sekarang kita akan bahas SDM pariwisata di destinasi pariwisata gitu maksudnya. Ya, standar kompetensi kerja di destinasi pariwisata. Siap. Nah, kenapa sih kita harus paham tentang standar kompetensi kerja ini? Pastinya supaya mampu menerapkan pada destinasi-destinasi wisata kita yang ada sesuai dengan standarnya sehingga standar destinasi wisatanya adalah terpenuhi, kemudian menjadi berkualitas dan layanan yang diberikannya otomatis berkualitas pula gitu ya. Sekarang kita masuk di kompetensi itu ya. Sebelum masuk ke eh, peta kompetensinya, kita sampaikan dulu nih kompetensi itu apa ya Sobat Nyarita. Kan kita standar kompetensi kerja gitu ya. Kompetensi itu ternyata adalah pembentuknya 3 nih: skill, knowledge, attitude. Jadi kalau orang yang kompeten itu berarti orang yang memiliki skill, knowledge, attitude dalam mengerjakan satu pekerjaan sesuai dengan standar yang ditentukan gitu. Mudahnya seperti itu. Jadi kompetensi kan di dalamnya adalah kemampuan kerja yang mencakup skill, knowledge, attitude gitu sesuai dengan standar yang ditentukan. Jadi orang kompeten itu adalah tahu standar ya dan sadar SOP begitu. Di dalam kompetensi itu juga ada dimensinya Sobat Nyarita ya. Jadi ada 5 dimensi kompetensi yang harus kita miliki, yaitu ada task skill, kemampuan keterampilan mengerjakan satu pekerjaan. Kemudian task management skill, keterampilan dalam mengerjakan beberapa pekerjaan dalam satu rangkaian periode waktu atau di kita bilangnya multi skilling gitu ya. Lalu contingency management skill, kemampuan bertindak menangani problem atau problem solving. Lalu job role environmental skill adalah keterampilan untuk bekerja sama memelihara kenyamanan lingkungan kerja dan juga untuk taat SOP begitu ya. Kemudian transfer skill adalah keterampilan beradaptasi dengan lingkungan kerja yang baru atau yang berbeda begitu. Jadi itu 5 dimensinya. Kemudian sekarang kita masuk ke standar kompetensi kerja yang ada di Indonesia ini. Sekarang ada 3 nih standar kompetensi kerja di Indonesia. Satu, standar kompetensi kerja nasional Indonesia atau disebut SKKNI ini familiarnya. Lalu standar kompetensi kerja khusus, lalu standar kompetensi kerja internasional. Kalau standar kompetensi kerja internasional ini adalah standar kompetensi yang dikemas oleh perusahaan multinasional ya dan berlaku secara internasional gitu. Biasanya bergeraknya nggak jauh dari keuangan dan asuransi ya, itu rata-rata di SKK internasional ya. Kemudian kita masuk di
SKK khusus, yaitu standar kompetensi kerja yang digunakan oleh satu perusahaan internal dan juga oleh perusahaan rekanannya gitu. Biasanya di sini SKK khusus tuh kimia ya, pupuk kayak begitu ya. Dan ada beberapa juga yang masih statusnya SKK khusus, jadi belum dipublishkan gitu. Nah, kalau udah publish masuknya adalah ke SKKNI, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Ini bisa digunakan oleh multisektor, multi lembaga gitu. Jadi udah publik ini mah ya. Jadi SKKNI itu adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek skill, knowledge, attitude dalam melaksanakan tugas sesuai syarat jabatan yang ditentukan. Nah, SKKN itu bisa Sobat Nyarita akses nih di websitenya wbnsp.go.id, ambil aja yang SKKNI begitu ya. Nah, SKKNI Sobat Nyarita itu kan isinya adalah satu ada pemetaan kompetensi di dalamnya tuh, lalu yang utamanya adalah berisi unit kompetensi yang sesuai dengan bidang di SKKNI tersebut gitu. Nah, satu unit kompetensi itu di dalamnya ada 7 komposisi pembentuknya Sobat Nyarita. Pertama ada kodenya, lalu ada judulnya unit kompetensi, lalu ada deskripsi, lalu ada elemen kompetensi, lalu ada kriteria unjuk kerja, kemudian ada batasan variabel, dan ada panduan penilaian. Gitu. Jadi 7 komposisi dalam satu unit kompetensi atau satu UK kita bilangnya begitu ya. Nah, ini contohnya langsung di situ tuh ada kodenya, ada judulnya, ada deskripsi, ada elemen kompetensi, ada kriteria unjuk kerja, lalu ada batasan variabel, ada panduan penilaian, lalu ada jangan lupa di akhir panduan penilaian itu ada aspek kritis Sobat Nyarita. Nah, perhatikan dalam setiap unit kompetensi itu ada aspek kritis, itu adalah output capaian yang harus dicapai oleh unit kompetensi tersebut begitu. Nah, unit kompetensi ini ketelusurannya adalah pastinya dengan industri karena kan ada standar kompetensi kerja begitu ya Sobat Nyarita. Di industri ini, SKKN ini digunakan sebagai SOP, Standar Operating Prosedur. Kemudian di pelatihan berbasis kompetensi itu juga otomatis dijadikan panduan, lalu di LSP menjadi panduan juga untuk asesmen berbasis kompetensi. Jadi tiga segitiga tuh antara pelatihan berbasis kompetensi, antara industri kompetensi kerja, lalu ke asesmen berbasis kompetensi. Jadi tiga-tiganya harus telusur linier gitu ya, yang dibilangnya kan eh, match ya, link and match tuh di sini nih maksudnya antara industri, pendidikan pelatihan dan asesmen ya. Nah, di industri Sobat Nyarita SKKNI ini sangat amat harus dioptimalkan ya. Gunakanlah kalau mau membuat SOP itu ambil dari SKKNI UK-UK-nya. Jadi judul UK itu jadi judul SOP, deskripsi itulah jadi ruang lingkupnya, elemen kompetensi itu langkah kerjanya, langkah utamanya, lalu kriteria unjuk kerjanya itu adalah work instruction ya, instruksi kerja, batasan variabel itu konteksnya, panduan penilaian itu adalah standarnya, outputnya, capaiannya begitu. Itu jadi optimalkan SKKNI ini adalah standar minimal ya. Jadi silahkan digunakan untuk dibuat SOP di perusahaan, kemudian dikembangkan sesuai dengan kebijakan perusahaan tersebut. Jadi kuncinya adalah dikurangi jangan, tapi ditambahkan dikembangkan boleh gitu. Ini contoh format SOP di perusahaan, jadi tinggal masuk-masukkan aja tadi judulnya, deskripsi, EK, UK gitu ya. KUK, kemudian aspek kritisnya. Sekarang kita masuk ke peta kompetensinya, Sobat Nyarita. Nih, kita akan masuk di SKKNI nomor 2015 tahun 2023 tentang destinasi wisata. Jadi standar kompetensi kerja di destinasi wisata. Ini ada 94 halaman ya SKKNI ini. Nah, dari 94 halaman ini, coba kita summary nih di pemetaannya. Pemetaan SKKNI tentang destinasi wisata ya.
Totalnya totalnya ada 69 unit kompetensi. Lalu SKKNI ini dibagi dalam, fungsi kuncinya dibagi dalam 8 kelompok gitu ya. Lumayan banyak nih destinasi wisata ya. Cara bacanya ini tujuan utama, berarti tujuan SKKNI ini adalah mewujudkan destinasi yang berkelanjutan, yang menarik, yang berkarakter, yang berdaya saing dan layak dikunjungi tuh. Banyak komanya sobat ya. Coba cermati tujuan utamanya. Mewujudkan destinasi yang berkelanjutan, lalu menarik, lalu berkarakter, lalu berdaya saing, dan layak dikunjungi. Aduh, 1, 2, 3, 4, 5 poin tuh. Dalam satu SKKNI itu, destinasi itu berarti itu tujuannya. Berkelanjutan, harus menarik, lalu berkarakter, punya daya saing, dan layak dikunjungi. Nah, ini dibagi dalam 8 kelompok ya. Kelompok 1 adalah kepemimpinan dan koordinasi. Di fungsi kuncinya, langsung fungsi utamanya, di breakdownnya sub kelompoknya gitu. Dari kepemimpinan itu dibagi menjalankan fungsi kepemimpinan sama melakukan koordinasi dan kerjasama. Jadi ada 2 sub kelompoknya. Kelompok kedua perencanaan destinasi adalah di breakdown lagi menjadi satu merencanakan pengelolaan destinasi pariwisatanya, yang kedua melakukan strategi pengelolaannya. Kelompok ketiga pengelolaan produk destinasi dibagi 2 pekerjaan, yaitu merumuskan pengembangan produk fisik dan jasa di destinasi. Keduanya pengelola mempertimbangkan aspek produk, kemudian dikembangkan. Aspek produk itu produk fisik, masyarakat, program, dan paket yang akan dikembangkan. Kemudian kelompok keempat pengelolaan pengunjung, breakdown-nya adalah satu merencanakan bentuk aktivitas wisata bagi pengunjung, yang kedua adalah memandu kegiatan wisata. Nah, di destinasi wisata ini sudah mulai harus ada tuh aktivitas wisata tuh kayak apa gitu ya. Di pengelolaan pengunjung ini berarti harus pinter banget nih aktivitas wisata bagi pengunjung apa, lalu ada pemandunya gitu. Kemudian yang kelima adalah pemasaran destinasi, itu subkelompoknya adalah menciptakan posisi dan merek destinasi, memilih pasar yang paling sesuai dengan mempromosikan destinasi. Nah, ini unsur berarti pemasaran ya. Jadi ada strategi, ada taktiknya, ada segmenting, targeting, positioning, branding gitu ya. Kemudian kelompok keenam, nah di destinasi ini ternyata harus juga dipahami dilakukan pengelolaan krisis ya, yang dibagi dalam 2 pekerjaan, yaitu merencanakan mitigasi bencananya lalu melaksanakan proses mitigasinya. Tuh di destinasi itu berarti kenceng juga tuh dengan mitigasi bencananya dan otomatis melaksanakan proses mitigasinya. Kemudian kelompok ketujuh adalah tata kelola pengorganisasian pendanaan, yang dibagi dalam 2 kelompok, yaitu merencanakan kerjasama dengan organisasi pendanaan, lalu memastikan tercapainya target kerjasama pendanaan pariwisata yang efektif dan bermanfaat. Nah, ini soal ini nih pendanaan keuangan nih. Ternyata ada sistemnya kalau di destinasi berarti ada kerjasama pendanaan. Tuh, itu juga harus dicermati ya apa itu maksudnya begitu. Kemudian yang kedelapan adalah hubungan, pelibatan, dan pengembangan SDM masyarakat. Dibagi dalam 3 subkelompok, yaitu 1, melibatkan masyarakat dan SDM lain dalam kegiatan kepariwisataan di destinasi pariwisata. Yang kedua, pengelola berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat. Yang ketiganya adalah pengelola menyusun program pelibatan masyarakat di destinasi pariwisata. Nah, jadi memang di destinasi ini unik ya, ada 8 kelompok pekerjaan. Jadi ada pelibatan masyarakat sekitar tuh pastinya karena diperlukan sekali keunikan lokal, kemudian ada pengelolaan krisisnya, kemudian tadi ada mitigasinya juga begitu ya.
Itu secara pemetaan kompetensi kerja di destinasi terdiri dari 8 kelompok pekerjaan. Jadi lumayan juga ya Sobat Nyarita, kalau di destinasi itu nggak dianggap gampang nih. Gimana caranya kita tuh ya menciptakan, mengelola destinasi itu berkelanjutan, menarik, berkarakter, berdaya saing, layak dikunjungi pula gitu ya. Nah, itu berarti sangat memerlukan sekali SDM-SDM pariwisata, baik itu pelaksana maupun pengelolanya, yang benar-benar paham kepada standar usaha dan juga mampu melakukan standar kompetensi kerja, begitu. Ya. Seperti itu, Sobat Nyarita, untuk di SKKNI destinasi wisata. Nah, sekarang coba kita masuk contoh dari SKKNI yang tadi 94 halaman, sebetulnya sama ya, summary-nya kan di pemetaan, tapi kalau istilahnya apa istilahnya bentuknya SKKN itu pasti diawali dengan logo Garuda ya, kemudian ada validasinya, kemudian ada aturan-aturannya, lalu ada lampiran di dalamnya terdiri dari definisi, kemudian ada pemetaan kompetensi, lalu ada apa namanya, nah gitu. Tadi totalnya ada sekitar 69 unit kompetensi ya Sobat Nyarita. Nah ini tadi saya salah upload gitu ya. Ternyata yang destinasinya yang ini. Boleh. Jadi silahkan Sobat Nyarita di explore nih, digunakan ini SKKNI nomor 215 tahun 2023 tentang destinasi wisata. Coba bayangkan itu ada 94 halaman, ini ada peraturannya, lalu ada validasi. Bentar. Divalidasi pastinya, di tanda tuh ada Pak Menteri ya, Menteri Tenaga Kerja, lalu ada penyusunnya, ini lampiran ya, definisi-definisi, di definisi-definisi gunanya apa, lalu ada penyusun, kemudian masuk ke pemetaan begitu. Setelah itu masuk ke pemetaan yang tadi saya petakan, summary-kan tuh ini nih. Jadi ada tujuan utama, fungsi kunci, fungsi utama, dan fungsi dasar. Lalu muncul aja daftar unit kompetensi gitu ya. Nah, masuk aja ke, nah ini daftar unit kompetensinya gitu ya. Nah, ini contohnya. Tuh. Contoh satu unit kompetensi seperti ini. Kodenya ada, judulnya menjalankan fungsi manajemen. Misalnya deskripsinya itu, lalu elemennya itu langkahnya gimana sih menjalankan fungsi manajemen itu. Langkahnya lihat aja di elemen kompetensi. Ternyata melakukan perencanaan, melakukan pengorganisasian, melakukan pengarahan, dan memberikan motivasi melakukan pengawasan. Jadi ada 4 langkah ya. Batasan variabel itu adalah untuk memagari kita supaya tidak melebar ke sana ke sini ya. Kemudian ada panduan penilaian dan ada aspek kritisnya. Nah, ini di panduan penilaian unit kompetensi yang tadi itu adalah kecermatan dalam menganalisis data dan informasi tentang SWOT, kemudian kemampuan dalam menyampaikan pengarahan kepada personil. Begitu seterusnya, tiap UK tuh ada komposisinya sesuai tadi yang disampaikan di awal, ada 7 komposisi begitu. Demikian Sobat Nyarita untuk standar kompetensi kerja destinasi wisata. Ternyata ada 8 kelompok dan tujuannya adalah menciptakan destinasi itu berkelanjutan, menarik, berkarakter, berdaya saing, dan layak dikunjungi. Itu lumayan berat loh ya. Jadi kita-kita semua punya tanggung jawab sebagai SDM pariwisata untuk dapat mewujudkan tujuan dari standar kompetensi kerja ini. Demikian, sampai bertemu kembali di sesi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.